Halo sahabat Indianers, di film kali ini Mimin akan menceritakan kisah seorang kuli kayu miskin seketika berubah menjadi bos sindikat kaya raya yang sangat disegani. Namun di balik ambisinya, banyak kisah epik dan menegangkan yang tak bisa terlewatkan begitu saja. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja cek alur cerita filmnya. Yo, let's go. Kisah ini dimulai dari Puspa, merupakan seorang kuli kayu miskin yang gajinya tak seberapa. Sikap bodoh amatnya seringkali membuat orang tersinggung. Bukannya tak punya sopan santun, tapi itulah gayanya, cool gitu. Demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Ibu Puspa seringkali ngutang di debt collector. Untuk melunasi hutang-hutangnya, Ibu Puspa harus rela kehilangan harta satu-satunya untuk dijual, yakni kerbau kesayangannya. Merasa selalu jadi beban orang tua, Puspa kemudian memutuskan pergi bekerja ke hutan Sasahalam, Tamil Nadu sebagai penebang pohon liar. Kala itu, ketika Puspa dan para kuli sedang menebang pohon, tiba-tiba mobil polisi terlihat melintas di bawah bukit. Seketika, mata-mata yang berjaga di sana mencuit mereka sebagai kode bahwa para aparat akan segera datang ke lokasi. Para kuli yang mengetahui hal itu langsung berhamburan kocar-kacir. Tapi tidak dengan Puspa, guys. Justru saat itu Puspa menyuruh mereka tetap diam dan menyembunyikan hasil tebangannya. Dan benar, tak lama kemudian para polisi datang mengerebek mereka. Kala itu operasi razia dipimpin oleh DSP Govindapa, merupakan momok menakutkan bagi para penyelundup kayu cendana merah. Pak Gopin tak segan-segan bertindak tegas kepada mereka yang terbukti menebang pohon secara liar. Ketika Pak Gopin mempertanyakan aktivitas mereka di hutan, para kuli ini mengakali Pak Govin dengan dalih sedang mengembala domba. Namun saat itu, mata Pak Govin langsung tertuju ke Puspa yang sedang mengasah kapak. Tentu hal ini akan mengundang kecurigaan polisi. Saat ia ditanya oleh Pak Govin dengan gaya ciri khasnya yang cool, Puspa beralasan bahwa kapak yang ia pegang ia gunakan untuk memburu harimau. Mendengar jawaban Puspa yang seolah-olah mengolok dan tak bersikap hormat, Pak Govin langsung naik pitam. Bukannya menundukkan kepalanya, Puspa justru ngata-ngatai Pak Govin hingga semua kuli pada tertawa. Rasa dipermainkan, Pak Govin langsung menodongkan pistol ke kepala Puspa. Seketika, para kuli langsung berdiri dengan kapak di tangan mereka, hingga membuat para anggota polisi pada ketakutan. Karena saat itu Pak Govin tidak menemukan apa-apa, ia bersama para anggota akhirnya memutuskan untuk pulang. Jadi sebelum Pak Gopin sampai di lokasi, ternyata Puspa menggunakan ide briliannya, guys. Yakni pohon-pohon yang ditebang sebelumnya mereka ikat, kemudian mereka sembunyikan di atas pohon. Itulah sebabnya saat para anggota polisi menyisiri lokasi, mereka tak menemukan apa-apa. Namun Pak Gopin tak bisa dibodohkan begitu saja. Seusai para kuli menerima upah, tiba-tiba Pak Gopin beserta pasukannya datang mempergoki mereka. Melihat pasukan Pak Gopin begitu banyak, Puspa langsung memulai melempari mereka dengan batu. Dengan spontan, kuli-kuli yang lain juga ikut melempari para aparat. Setelah Pak Gopin melepaskan tembakannya, para kuli langsung lari ketakutan kocar-kacir. Tapi tidak dengan Puspa. Justru saat-saat genting itu, Puspa langsung mengambil pohon cendana yang tersisa, kemudian mengikatnya di atas truk. Setelahnya, Puspa langsung menghidupkan mesin truknya dan menancapkan gasnya. Tak tinggal diam, Pak Gopin segera mengejar Puspa. Namun sampai di pertengahan jalan, Puspa tiba-tiba muncul berjalan kaki tepat di depan mobil Pak Gopin. Agar Pak Gopin tidak menyisiri tempat ia menyembunyikan truknya, Puspa dengan santai langsung masuk mobil untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Sampai di kantor polisi, Puspa dipukul habis-habisan karena Puspa tak mau mengakui tempat ia menyembunyikan truk dan kayunya. Tak juga mengaku Pak Govin kembali memukulnya. Namun Puspa tak juga buka mulut. Malahan di sana, Puspa terus tertawa terbahak-bahak tanpa memperlihatkan rasa sakit sedikit pun. Salah satu polisi kemudian menginterogasi Puspa dengan cara yang berbeda. Seketika, raut muka Puspa tiba-tiba berubah menjadi sedih dan meratap. Jadi guys, ketika Puspa disinggung masalah asal-usul keluarganya, ia akan teringat masa lalunya yang menyedihkan. Di masa lalunya, sebenarnya Puspa berasal dari keluarga bangsawan yang bernama Moleti. Namun saat itu, kakak tirinya yang paling besar tak menerima jika Puspa dan ibunya masuk di keluarga Moleti.
karena si kakak tiri menganggap Puspa adalah hasil perselingkuhan ayah dan ibunya. Itulah sebabnya Puspa akan sedih seketika saat disinggung asal-usul keluarganya. Setelah ia ditanya asal-usulnya, Puspa kemudian diberikan waktu istirahat dan makan oleh polisi tersebut. Dalam waktu bersamaan datanglah 3 orang menemuinya. 3 orang ini merupakan 3 saudara yang menjalankan bisnis penyelundupan kayu cendana. Yang paling kecil bernama Jolly Reddy, di mana Jolly Reddy adalah orang yang tak bisa hidup tanpa perempuan. Kemudian Jaka Reddy merupakan kakak dari Jolly Reddy. Jaka Reddy adalah orang yang cerdas dan dialah yang menjalankan bisnis mereka. Dan yang ketiga, Konda Reddy merupakan kakak tertua dari Jolly dan Jaka. Konda Reddy ini merupakan salah satu orang paling ditakuti di kalangan sindikat karena kekejamannya. Kedatangan 3 bersaudara ini ke sana tak lain adalah untuk menemui Puspa. Di sana, Jaka Reddy meminta agar Puspa mau buka mulut tentang kayu cendana yang ia bawa tempo hari bersama truknya. Tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bebas, saat itu Puspa akan buka mulut setelah ia diberikan jaminan untuk bebas. Dan meminta kepada Jaka untuk menyiapkan uang 100 juta jika kayu dan truknya ingin kembali. Jaka Reddy yang tak ingin kehilangan barangnya senilai miliaran mengiyakan permintaan Puspa. Saat itu juga Puspa langsung mengajak Jaka Reddy ke lokasi tempat ia menyembunyikan truknya tempo hari. Sampai di sana, orang-orang pada kebingungan lantaran tempat yang mereka tuju hanya ada sumur. Dan ternyata guys, saat Puspa dikejar oleh Pak Govin tempo hari, Puspa menceburkan truk beserta isinya ke sumur tersebut. Oh, jadi begitu ceritanya. Setelah truk dan kayunya diangkat, asisten Jaka Reddy langsung memberikan uang sesuai perjanjiannya. Sedangkan Kesapa anak buah Puspa yang melihat uang sebanyak itu langsung terheran-heran dan menganga. Karena saat itu Jolly tak memberikannya tumpangan untuk pulang, Puspa langsung menyuruh Kesapa membeli mobil seperti yang dipakai Jolly. Sampai di rumahnya dengan mobil barunya, Puspa langsung menggendong sang ibu, kemudian mengajaknya jalan-jalan. Saat itu Puspa sengaja mengajak sang ibu berkeliling tepat di depan keluarga Mohan Moletti agar mereka tahu Puspa juga mampu membahagiakan ibunya tanpa campur tangan mereka. Mohan Moletti selaku kakak tirinya yang melihat hal itu hanya bisa mengiri. Next, untuk melanjutkan pekerjaannya, Puspa bersama Kesapa langsung menuju ke rumah keluarga Reddy. Dalam pertemuan tertutup itu, Puspa melihat aksi Konda Reddy yang tak segan-segan menghabisi kulinya yang tak becus menyelundupkan barangnya. Dalam pertemuan itu, Puspa kemudian menawarkan sebuah ide kepada Konda Reddy agar bisnisnya tidak diketahui oleh para polisi. Namun sebelum mengutarakan idenya, Puspa meminta agar semua orang keluar dari tempat tersebut. Jolly Reddy yang merasa diperintah oleh Puspa langsung emosi. Namun justru Konda Reddy yang melihat keberanian Puspa tampak tertarik dengan idenya, dan saat itu semua orang langsung disuruh keluar. Dalam pembicaraan 4 mata itu, Puspa menuangkan idenya yang sangat brilian. Menurut Puspa, agar para aparat tidak mendeteksi kayu yang mereka bawa, Puspa menyuruh Konda Reddy memanfaatkan mobil tangki dengan cara setelah tangkinya diisi setengah oleh kayu, setengahnya lagi diisi dengan susu. Otomatis para polisi yang berada di pos pemeriksaan tak akan curiga. Mendengar penjelasan dari ide Puspa, saat itu Puspa langsung dikontrak menjadi sopirnya dengan perjanjian setiap satu truk Puspa akan diberikan 5 lak atau setara dengan 100 jutaan. Namun saat itu bukannya langsung mengiyakan perjanjiannya, Puspa malah meminta 4 lak saja dan 1 laknya ia berikan untuk Konda Reddy sendiri. Tentu hal ini membuat Konda Reddy kebingungan. Dikasih banyak kok mintanya sedikit. Saat di perjalanan bersama Kesapa, Puspa kemudian menjelaskan maksudnya kenapa ia tak mengambil 5 lak. Menurutnya, jika ia mengambil 5 lak, otomatis dirinya akan jadi babu Konda Reddy. Tapi kalau Puspa mengambil 4 lak, kemudian memberikan 1 laknya ke Konda Reddy sebagai tanda kerjasama, otomatis Konda Reddy akan menjadi partnernya, bukan babu. Masuk akal juga sih guys ya. Ketika Puspa ingin mengambil susu, ia tak sengaja melihat wanita yang membuat hatinya tergetar. Namanya adalah Sri Pali. Sri Pali ini merupakan anak dari rekan kulinya. Dan disinilah awal mula Puspa mengenal yang namanya jatuh hati. Wow, singkat cerita, setelah sekian banyak kali berhasil melewati pos pemeriksaan, akhirnya modus penyelundupan Puspa diketahui. Saat itu salah satu sopir bernama Muniratma sekaligus ayah Sri Pali yang membawa mobil tangkinya harus diketahui oleh Pak Govin. Di sana,
Mereka langsung dipaksa mengaku siapa dalangnya. Saking takutnya kepada Pak Govin, salah satu kuli pun mengakui bahwa Puspa lah yang merencanakan semua ini. Sementara Puspa yang sudah merasakan jatuh cinta terus mengejar Sri Pali. Namun tampaknya saat itu Sri Pali tak menghiraukannya. Dilanjutkan kembali dengan Pak Govin. Setelah mendengar pengakuan mereka, Pak Govin kemudian menyuruh mereka sebagai mata-mata. Dan jika mereka berhasil, Pak Govin akan membebaskannya dan memberikannya uang yang banyak. Sementara di gudang barunya Kondaredi terlihat seseorang dengan wajah hitam legam seperti Sembong Kemek. Namanya adalah Manggala Senu. Manggala Senu ini merupakan bos sindikat penyelundupan paling ditakuti. Bahkan saking berpengaruhnya, Manggala Senu dijuluki sang penembak. Kedatangan Manggala Senu ke gudang Kondaredi tak lain adalah untuk menitipkan barang miliknya sementara sebelum dikirim ke Chennai. Next, pengejaran cinta Puspa kepada Sri Pali tak sampai hari itu saja guys. Kala itu, Puspa memberikan uang kepada Sri Pali agar Sri Pali mau bertemu dengannya. Tak cuma itu, demi mendapatkan ciuman dari Sri Pali, Puspa memberikan uang tambahan kepada Sri Pali. Namun saat akan adegan panas akan berlangsung, Sri Pali malah menangis teriak kencang. Sri Pali menangis lantaran ia tak mau berciuman dengan orang yang belum ia anggap menjadi suaminya. Dan saat itu rencana Puspa untuk melumat bibir Sri Pali gagal total. Kasihan. Next, kembalinya ke gudang, Puspa marah besar karena kayu milik Manggala Senu yang seharusnya sudah dikirim masih tersusun rapi di sana. Salah satu kuli pun memberitahu Puspa bahwa semua ini adalah perintah dari Jolly Reddy. Dengan perasaan panik, Puspa langsung mendobrak pintu gudangnya untuk mencari keberadaan Jolly. Namun sampai di dalam, Puspa sudah mendapatkan wanita telanjang habis main sama Jolly. Saat itu, Puspa langsung menyuruh wanita tersebut untuk pulang. Dalam waktu bersamaan, Jolly langsung datang. Di sana, Jolly marah besar kepada Puspa lantaran wanitanya disuruh pulang. Tak berselang lama, Kondaredi kemudian menelpon Puspa. Sementara Jolly yang merasa emosi dengan sikap Puspa langsung menendangnya. Namun karena keadaannya lagi genting, Puspa tak peduli dengan pukulan-pukulan Jolly. Dalam pembicaraannya dengan Kondaredi, Puspa diberitahu bahwa polisi sudah mengetahui penyelundupan barangnya dan para polisi sedang menuju ke lokasi mereka. Di situasi yang tak baik-baik saja, Puspa berjanji kepada Kondaredi akan menyelamatkan barangnya dan tak akan membiarkan satupun yang akan tertangkap. Dalam keadaan darurat, Puspa kemudian menyuruh Kesapa memberikan sejumlah uang kepada penjaga kanal sungai agar kanalnya secepatnya ditutup. Sementara dirinya dan yang lain akan membuang kayu-kayu itu ke sungai. Dan disinilah Puspa membuktikan dirinya yang tak pernah menyerah meskipun kesempatan itu hanya 0,00001%. Setelah berjibaku habis-habisan, akhirnya Puspa berhasil membuang kayu-kayu itu dalam tepat waktu. Dalam waktu yang bersamaan juga, Pak Gopin beserta pasukan datang. Namun apa? Sampai di sana, Pak Gopin hanya mendapatkan angin, alias zong. Dan saat itu dalam waktu yang tepat juga, Kesapa berhasil menutup kanal sungainya dan kayu berhasil diselamatkan dengan selamat tentunya. Sementara Pak Govin yang sudah menemukan gudangnya kosong hanya bisa menghela nafas. Karena tidak ada barang bukti yang akan menjerat Puspa ke jeruji besi, saat itu Pak Govin dengan terhormat mengakui kemenangan dan kecerdasan Puspa. Next, malam itu juga karena keberhasilannya menyelamatkan barang selundupan Manggala Senu, Puspa langsung diundang untuk berpesta ria. Dan disinilah nama Puspa mulai diperhitungkan track recordnya di kalangan para mafia hingga para politikus. Seusai Puspa dugem dengan para dancer, Puspa kemudian tak sengaja mendengar omongan anak buah Manggala Senu yang mencuranginya, di mana harga kayu yang ia pasok ke Manggala Senu jauh dari harga aslinya. Tentu hal ini membuat Puspa merasa ditipu oleh pihak Manggala Senu. Saat ia satu meja makan bersama Kondaredi, Puspa pun sedikit memberikan protes kepada Kondaredi tentang tarif harga yang diberikan oleh Manggala Senu. Kondaredi pun menjelaskan bahwa semua itu sudah menjadi keputusan mutlak para sindikat. Konda juga menegaskan jika pihaknya menentang keputusan Manggala Senu, bisa jadi pertumpahan darah akan terjadi. Setelah mendengar penjelasan Kondaredi, Puspa hanya bisa mengangguk-angguk. Sementara di lain sisi, Muniratma dan Kesapa tampak membicarakan pencapaian Puspa saat ini. Saat itu dengan isengnya, Kesapa menyuruh Muniratma menjodohkan Sri Pali putrinya dengan Puspa.
Namun Muniratma sendiri tak akan menjodohkan putrinya dengan orang yang belum jelas kastanya. Kisah apapun menceritakan kepada Muniratma bahwa Puspa adalah turunan dari Moleti. Mendengar Puspa berasal dari keturunan terpandang, Muniratma langsung setuju. Esok paginya pun sebelum Muniratma mengetahui kisah keluarga Puspa yang sebenarnya, keluarga Muniratma langsung mengadakan pertemuan dengan keluarga Puspa guna membahas pernikahan Puspa dan Sripali. Dalam momen yang seharusnya indah itu, tiba-tiba kakak tiri Puspa yang bernama Mohan Moleti itu datang membeberkan asal-usulnya. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak itu, Puspa kembali dipermalukan. Di sana, Mohan Moleti bercerita bahwa Puspa Raj tidak ada hubungan darah dengan keluarga Moleti, melainkan Puspa merupakan hasil perselingkuhan ayahnya dengan ibu Puspa. Tak terima dihina, Puspa langsung menghantam kepala Mohan dengan guci. Sang ibu terus berusaha melarai mereka. Dan saat itu Puspa tak sengaja menyikut sang ibu hingga kepala sang ibu terbentur dengan lantai. Seketika Puspa langsung menyambar sang ibu kemudian segera dibawa ke rumah sakit. Perlu diketahui guys, jadi sebenarnya ibunya Puspa tak pernah berselingkuh. Tapi karena sang ibu tak punya gelar kebangsawanan, Mohan Moleti selaku kakak tirinya sangat membencinya. Bahkan untuk melihat sang ayah untuk yang terakhir kalinya, mereka diusir seperti bisa dikatakan binatang lah. Tak cuma itu, saking bencinya Mohan kepada Puspa, kalung pemberian sang ayah satu-satunya dicabut oleh Mohan Moleti. Itulah sebabnya Puspa menjalani hidup yang seperti saat ini agar ia bisa balas dendam dan membuktikan kepada keluarga Mohan Moleti bahwa ia juga mampu. Next, ketika Puspa berada di rumah Manggala Senu untuk meminta kenaikan harga kayu, di sana ia melihat bagaimana kekejaman Manggala Senu terhadap orang-orang yang memprotes harga yang diberikan. Namun hal itu tak mengurungkan niat Puspa untuk meminta kenaikan harga kepada Manggala. Di sana dengan keberaniannya, Puspa justru meminta harga 200 kali lipat dari harga yang ditetapkan. Jika tidak, ia sendiri akan menjualnya ke Cinai secara langsung. Mendengar ucapan Puspa, Manggala Senu dan begundalnya hanya bisa menganga. Setelah mengutarakan permintaannya, Puspa langsung pergi. Ketika Puspa sudah beranjak dari sana, adik ipar Manggala Senu menyesal tak membunuh Puspa saat ia masih di dekatnya. Tak berselang beberapa detik, Puspa kembali. Dikira mau apa-apa, Puspa hanya meminjam handphone Manggala Senu untuk menghubungi salah satu sindikat besar mereka di Cinai. Di sana Puspa sengaja memberitahu sindikat itu di depan Manggala Senu bahwa ia tak akan lagi memasok kayu ke Manggala, melainkan ia sendiri akan memasoknya ke Cinai. Mendengar hal itu, salah satu anak buah Manggala Senu ingin mencoba membunuh Puspa. Namun apa? Anak buah Manggala Senu malah dibuat tak berdaya guys. Melihat aksi Puspa, Manggala Senu hanya menganga dan tak bisa berbuat apa-apa. Next, malam itu juga, Puspa dan Kesyapa langsung menuju ke Cinai untuk menjual barangnya secara langsung ke Murugan. Di mana Murugan ini merupakan salah satu sindikat besar di Cinai. Mengetahui hal itu, Kondaredi sangat terkejut dan saat itu Kondaredi segera menyuruh Puspa menjual kayu itu sebelum diketahui oleh Manggala Senu. Karena jika Manggala Senu sampai mengetahui hal ini, posisi mereka dalam bahaya. Sementara di lain sisi, Jolly Reddy yang mengetahui Muniratma sebagai mata Pak Gopin tempo hari marah besar. Muniratma pun jujur bahwa beliau terpaksa melakukan semua ini demi uang untuk nikahan putrinya Sripali. Mendengar Pak Muniratma punya gadis, Jolly langsung melepaskannya dan menyuruh putrinya untuk segera datang menemuinya. Saat Sripali ingin menemui sang ayah, Jolly langsung memeluk paksa Sripali dari belakang. Di sana, Jolly kemudian memberikannya sebuah sabun mandi dan pakaian pengantin. Dan saat itu, Sripali disuruh datang malam nanti untuk melayani nafsu bejat Jolly jika sang ayah ingin selamat. Malam itu setelah Sripali berdandan cantik, sang ibu tak bisa menahan tangisnya karena harus mengorbankan putrinya demi menyelamatkan sang ayah. Sementara Jolly yang sudah berpenampilan gagah layaknya om-om di terminal, langsung menyuruh anak buahnya meninggalkannya sendiri di rumahnya. Namun ternyata sebelum Sripali menuju ke rumah Jolly, Sripali terlebih dulu ke rumah Puspa mengharapkan bantuan darinya. Di sana Sripali memberitahu Puspa bahwa Jolly akan membunuh ayahnya jika ia tak memberikan serabi lempitnya kepada Jolly. Namun saat itu Puspa malah tidak peduli, karena sebelumnya Puspa pernah mengejarnya namun tak dihiraukan.
Sri Pali pun menceritakan alasannya kenapa ia menghindar tempo hari. Ia menghindar bukan karena tidak suka, melainkan itulah caranya jika Sri Pali benar-benar suka kepada seorang laki-laki. Namun Puspa tak juga menggubris omongan Sri Pali, bahkan saat itu Puspa mengusirnya. Seketika Sri Pali langsung memeluk erat Puspa. Sambil menangis terisak-isak, Sri Pali meminta Puspa menusuk serabinya terlebih dahulu sebelum Joli menusuknya duluan. Karena Sri Pali tak ingin serabinya ditusuk oleh orang lain selain orang yang dianggap calon suaminya. Mendengar pengakuan cinta Sri Pali, Puspa langsung memeluk erat Sri Pali kembali. Dan saat itu, Puspa dan Sri Pali langsung menuju ke rumah Joli. Tak pakai lama, Puspa dengan gaya coolnya sambil dipeluk oleh Sri Pali langsung mengobrak-abrik Joli hingga tak berdaya. Bahkan saking emosinya Puspa terhadap Joli si hidung belang, Puspa membuat sosis Joli tak bisa keras lagi. Setelah Puspa menghabisi Joli hingga ke tulang-tulangnya, ia kemudian mengantarkan Sri Pali dan ayahnya pulang. Sang ibu yang melihat putri dan suaminya kembali dengan selamat, beliau tak bisa menahan haru. Dan pada akhirnya, Ibu Sri Pali yang melihat ketulusan Puspa menyelamatkan keluarganya, detik itu juga beliau langsung merestui hubungan mereka. Agar lebih barokahnya sebelum Sri Pali masuk rumah dengan hati yang sudah dak-dak ser, bibir Sri Pali langsung mendarat ke bibir Puspa dan terjadilah ahams. Singkat cerita, setelah mengetahui Puspa lah yang membuat adiknya lumpuh tak berdaya, Kondaredi sangat marah karena seperti yang diketahui ketika adik-adiknya disentuh oleh orang lain, Kondaredi tak peduli siapapun itu. Ia akan sikat. Dan saat itu Kondaredi sengaja mengajak Puspa mengambil uang hasil jualan kayu tempo hari di Cinai. Ketika mereka berada di tengah perjalanan untuk pulang, tiba-tiba Puspa langsung disekap oleh anak buah Kondaredi. Setelah itu Puspa kemudian dibawa ke gudang Kondaredi. Di sana Kondaredi sudah menyiapkan kuburan untuk Puspa. Ternyata Kondaredi juga ingin membunuh Puspa bukan karena balas dendam saja guys, tapi Kondaredi juga ingin menguasai uang milik Puspa dari bagi hasil penjualan kayunya. Mengingat ketika Puspa menjualnya tempo hari ke Cinai, Puspa mendapatkan ratusan miliar. Singkat cerita, ketika Kondaredi ingin mengeksekusi Puspa di kuburan itu, tiba-tiba anak buah Manggala Senu menembak Kondaredi hingga meninggoy. Jadi guys, Manggala Senu memburu Kondaredi dan Puspa lantaran Manggala Senu menganggap Kondaredi dan Puspa telah menentang aturan sindikat. Karena sebelumnya Puspa telah menjual kayunya secara langsung ke Cinai, bukan melalui dirinya. Itulah sebabnya Manggala Senu marah besar kepada Kondaredi dan Puspa. Tidak ingin mati konyol, Puspa langsung berlari menyelamatkan dirinya ke hutan. Namun tampaknya anak buah Manggala Senu tak ingin membiarkan Puspa lolos. Dalam keadaan muka terbungkus oleh kain, Puspa harus berkelit ke kiri, ke kanan agar tidak menabrak pohon. Namun sepandai-pandainya tupai melompat guys, pasti akan terjatuh juga. Dan disinilah Puspa mengeluarkan jurus 1000 bayangannya. Pertarungan sengit pun berlangsung. Wow, amazing. Untung saja saat itu Dewi Puruna memihak kepada Puspa guys, dan pertarungan dimenangkan oleh Puspa. Sementara di lain sisi, Jakaredi harus terjebak di antara gerombolan anak buah Manggala Senu yang mengincarnya. Ketika adik ipar Manggala Senu itu akan memutus urat nadi Jakaredi, dengan gagahnya Puspa datang dari belakang menolong Jakaredi. Dengan menggunakan motor atraksi tong edannya, Puspa berhasil menyapu bersih anak buah Manggala Senu. Melihat kebesaran jiwa Puspa yang ingin menolongnya, Jakaredi yang semulanya ingin membunuh Puspa hanya bisa menganga. Setelah Puspa berhasil meringkus adik ipar Manggala Senu, Puspa kemudian dihubungi oleh Manggala Senu. Dalam pembicaraan mereka, Manggala Senu mengemis dan memohon kepada Puspa agar adik iparnya itu dilepaskan. Namun Puspa tak peduli, dan seketika Puspa langsung mem-BHD kepala cecunguk tersebut hingga meninggoy. Singkat cerita guys, menjelang mayat Kondaredi dikremasi, terlihat salah satu politikus, kita sebut saja Pak Impe, bukan Pak Tahu, datang berbela sungkawa. Pak Impe ini merupakan orang yang membackup sindikat mereka. Dalam momen itu juga, Manggala Senu turut hadir berduka cita atas kematian Kondaredi.
Sebagai penengah, Pak MP kemudian melakukan mediasi atas konflik yang sedang terjadi di antara sindikat mereka. Manggala Senu pun memberitahu Pak MP bahwa masalah ini berawal dari keluarga Pak Reddy yang menentang peraturan sindikat. Tak tinggal diam, Puspa kemudian mengeluarkan miliaran uang hasil jualan kayu yang didapatkan tanpa perantara Manggala Senu hingga semua orang menganga. Di sana Puspa juga membongkar kebohongan Manggala Senu selama ini bahwa harga kayu yang katanya 25 lakh per ton, nyatanya setelah Puspa menjualnya secara langsung ke Chennai, harganya 1,5 crore atau triliunan rupiah. Tentu hal ini akan menguntungkan pihak Manggala Senu saja dan sebaliknya merugikan mitra-mitra yang lainnya. Dalam kesempatan itu, Puspa kemudian menawarkan dirinya sebagai ketua sindikatnya. Di sana, Puspa berjanji akan mendatangkan hasil 1000 kali lipat dari sebelumnya. Setelah mendengarkan cerita dan ide dari Puspa, semua mitra yang berada di sana sepakat. Demikian juga dengan Pak MP, setelah mengetahui kecurangan Manggala Senu, detik itu juga Puspa langsung ditunjuk sebagai bos sindikat mereka untuk menggantikan Manggala Senu. Dan kini Puspa Raj yang semulanya adalah seorang kuli kayu miskin, kini berubah seketika menjadi bos sindikat kaya raya yang sangat disegani guys. Sedangkan Manggala Senu yang sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa dimarahi oleh Daksa, istrinya sendiri. Bahkan saat itu, karena Manggala Senu tidak bisa membalas dendam kepada Puspa atas kematian adiknya, Manggala Senu harus kena sayat akibat kemarahan sang istri. Meskipun keluarga Puspa Raj sekarang bergelimang harta dan di atas angin, ibu Puspa tetap mengingat keluarga Mohan Moletti yang telah menginjak-injaknya. Meski demikian, saat ibu Puspa mengantarkan surat undangan pernikahan Puspa dengan Sri Pali, Mohan Moletti tetap membenci Puspa Raj. Sementara Pak Govin yang tak mampu melawan Puspa, terpaksa mengundurkan dirinya sebagai DSP. Kemudian Jolly Reddy yang ingin balas dendam kepada Puspa atas pemukulannya tempo hari hanya bisa duduk di kursi roda. Sedangkan Daksa istri Manggala Senu hanya bisa terbakar dendam tak berdaya atas kematian sang adik. Namun ketika semua musuh lama Puspa tak berdaya lagi, musuh baru pun hadir. Namanya adalah SP Banwar Singh. Banwar Singh ini merupakan seorang inspektur polisi yang sangat cerdas, tegas, dan kejam. Saking tegas dan kejamnya, ketika Puspa Raj mengajaknya untuk kerjasama, Banwar Singh menolaknya bahkan tak peduli. Untuk mencari kelemahan Banwar Singh, saat itu Puspa rela menjadi babunya terlebih dulu. Bahkan bisa dikatakan apapun keinginan Banwar Singh ini, Puspa utamakan. Menjelang pernikahannya, akhirnya Puspa menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi saat itu Puspa hanya memberikan sebuah peringatan keras kepada Banwar Singh. Sehingga pada saat itu Banwar Singh harus menahan malu dan emosi. Bagaimanakah cerita selanjutnya guys? Akankah permusuhan Puspa Raj dan Banwar Singh berlanjut? Saya juga nggak tahu guys, kita tunggu saja Puspa The Rise episode 2. Semoga filmnya cepat rilis. Terima kasih dan sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam toleransi dan bye-bye.